Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menghirup udara segar dan bernapas dengan lega, walaupun pemilik tanah yang kita pijak ini adalah milik rakyat dan sudah dibuat pagar-pagar, dan sekarang sudah berubah atau sudah berganti nama. Inilah wajah-wajah atau contoh-contoh yang hari ini rakyat Indonesia hanya jadi buruhnya, tapi pemiliknya adalah sudah asing atau investor, kan gitu. Tapi ini wujud nyata, bukan hanya dikatakan hoak, tapi inilah yang hari ini terjadi. Pertama, saya ucapkan selamat atas kongres ketiga ya, Agra. Mudah-mudahan Agra bisa mewarnai, bisa mempersatukan kaum tani agar hak-hak wilayah, hak tanah itu, reforma agraria itu betul-betul dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan sekedar slogan yang hari ini kita sama-sama. Selamat Bung Ali, hari ini sudah menjabat, terpilih menjadi ketua Agra. Yang berikutnya, ini adalah sebuah cermin bagi bangsa kita. Maka tadi sudah disampaikan bagaimana kita harus untuk melawan ketidakadilan atau melawan reforma agraria ini, ya harus rakyat bersatu, bukan hanya kaum tani tapi ada buruh, petani, nelayan, anak muda, pemuda dan pemudi Indonesia. Maka ayo bersatu untuk melawan ketidakadilan ini. Persoalan rempang ini akan terjadi, rempang-rempang di yang lain, tapi bagaimana kita harus bangkit bersama, rakyat Indonesia kita bersatu. Walaupun berbeda-beda tetap kita satu, karena ini adalah bagian dari rakyat kita. Kembalikan kedaulatan itu kepada rakyat. Bagaimana kita merebut kedaulatan ini tanpa kita sama-sama bergandengan tangan. Disinilah sudah kita mulai Agra di tempat ini yang sangat sejuk, sangat luas. Itu saya rasa itu aja, dan kawan-kawan sudah memulai acara rangkaian demi rangkaian kongres Agra ini. Maka sekali lagi selamat. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bangga hari ini saya diundang oleh kawan Agra. Memang kalau dilihat Agra ini lama, tapi karena COVID jadi hari ini baru mulai bangkit lagi. Tapi tidak ada kata terlambat. Agra harus bangkit, jangan sampai terjadi rempang-rempang yang lain. Kenapa? Tadi banyak kawan-kawan yang terdahulu sudah menyampaikan persoalan bagaimana mengatasi persoalan di negara kita ini. Kita jangan berharap kepada partai-partai yang sudah ada. Buatlah, kalau tidak salah buatlah yang baru. Saya jadi teringat dalam perjuangan serikat buruh, serikat pekerja, kaum tani, nelayan, mahasiswa dan yang lain-lain. Saya sedikit mau bercerita tentang bagaimana pengalaman bahwa dulu baru ada 3 partai. Saya berpikir saya tidak akan menitipkan nasib saya kepada partai penguasa yang ada. Setelah itu bisalah kita membidani sebuah partai politik, yaitu partai buruh. Ternyata juga tidak bisa juga untuk mewakilinya. Apakah kita juga akan kembali seperti itu? Padahal hari ini adalah butuh persatuan untuk melawan oligarki yang berkulit hitam, bukan kulit putih.
hari ini perlu kita renungkan bersama. Saya kira tadi Apakah ngomong bulldozer. persoalan rakyat Indonesia ini kita hanya mau berpikir, kita hanya mau merumuskan, hanya kita mau berdiskusi, kita orasi, tapi butuh persatuan karya nyata untuk melawan ketidakadilan, yaitu penguasa hari ini. Kenapa? Semua pemimpin negara, termasuk di bawahnya TNI Polri, itu harusnya menjaga, mengayomi rakyatnya. Hari ini sudah ikut-ikutan juga menindas rakyatnya yang notabene hari ini yang menggaji mereka. Betul tidak? Ini harusnya kita luruskan agar mereka tidak juga merajalela. Apakah mereka akan menjaga oligarki, menjaga antek-antek asing? Seharusnya mereka harus menjaga marwah NKRI, bukan mereka harusnya menjaga antek-antek yang mereka berkolaborasi dengan pihak penguasa yang hari ini sudah mulai menginjak-injak harga diri anak bangsa Indonesia. Yang hari ini kita harus sama-sama bergandengan tangan dengan terpilihnya pengurus yang baru. Agra ini mampu menyatukan teman-teman petani agar nantinya tidak mengalami persoalan yang terjadi di Rempang, di Bogor, di Lampung, di Jawa Tengah, dan yang lain-lain. Ini kita harus siap siaga. Jangan kita berleha-leha. Jangan kita berpikir hari ini di Pengalengan ini belum, tapi ternyata yang saya lihat kanan kiri semua tanaman sudah layu. Isinya buahnya busuk, tidak bisa terjual. Kenapa? Karena mereka tidak mampu lagi untuk menjual, karena di sini banyak sekali tengkulak yang menguasai petani. Kenapa? Ya mereka mau menanam pupuk aja susah, sudah mahal tapi langka. Kenapa pemerintah itu tidak mengutamakan rakyatnya agar rakyatnya sejahtera? Tadi juga disampaikan oleh Bung Bakso, kenapa pohon ini hanya lurus kecil? Ya inilah sebagai contoh, inilah bukti rakyat petani yang ada di Pengalengan ini, mereka sudah hidup tidak mau, mati segan. Inilah yang harusnya kita mulai hari ini kita harus bersatu, bukan hanya sebuah kata-kata, tapi kita betul-betul harus mulai bersatu untuk menunjukkan jati diri petani Pengalengan mampu untuk menjaga tanah yang mereka punya. Tapi hari ini yang saya lihat ini adalah lapangan. Mungkin hari ini kita bisa bijak 1-2 hari mereka atau para penguasa sudah akan mengapeng untuk para investasi. Apakah ini mau digunakan untuk wisata atau digunakan untuk yang lain? Mereka akan pikirkan apa yang dia bisa ambil. Maka dari itu mari yuk kita sama-sama. Saya melihat Bapak Ibu petani yang sudah tua renta, mereka hanya mengais rezeki dari tanaman buah yang ada. Tapi ternyata tanaman-tanaman itu tidak bisa terjual, sampai seperti tomat busuk. Apakah ini tidak memprihatinkan? Inilah yang harusnya empati dari semua pihak, empati dari pimpinan negeri ini harusnya mengutamakan untuk kepentingan rakyat atau untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu kedaulatan harus direbut, kedua lautan harus kembalikan kepada rakyat, bukan kepada oligarki. Kalau kita mau, kita bisa dan kita mampu untuk merebut ini semua. Kenapa?
jangan takut. Karena kita hidup hanya sekali, tidak bisa dua kali. Jangan sampai terlambat. Maka mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk merebut kedaulatan ada di tangan rakyat. Dari sekarang jangan sampai itu terlambat. Kenapa? Hari ini rakyat kita sudah menderita. Hari ini harga diri rakyat Indonesia sudah terinjak-injak karena kepentingan investasi, karena kepentingan oligarki. Tapi kita jangan jadi penonton. Kita juga jangan menyerahkan nasib pada orang lain. Tapi nasib kita yang bisa merubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ayo, jangan melihat kita umur berapa, kita mampu untuk berjuang di mana. Tapi mulailah hari ini di Pengalengan, para petani, mahasiswa, kaum miskin kota, nelayan, buruh, dan semua komponen bangsa bersatu padu. Karena yang tadi sudah disampaikan, pemimpin negeri ini sudah jolim kepada rakyat. Dia juga sudah menipu rakyatnya sendiri. Tadi sudah disampaikan seperti Rempang, 3 bulan memimpin akan diberikan sertifikat. Dan mereka juga sudah bersertifikat sebagian. Bukan mereka tidak punya sertifikat. Memang ada beberapa yang belum. Tapi ini, hari ini dirayu rakyat sana untuk mengisi formulir agar mereka menyetujui apa yang menjadi niat jahat terhadap rakyat kita. Mereka adalah dilahirkan, tumpah darahnya di sana. Kita juga sama, ini adalah tumpah darah kita. Kita harus ambil, kita harus rebut, jangan kita berikan, jangan diberikan peluang untuk rakyat asing untuk menguasai tanah atau bumi pertiwi ini. Ini kondisi yang terjadi. Maka saya ingatkan sekali lagi kepada Panglima TNI, Kapolri, agar jangan menjadi antek-antek asing. Tapi Anda harusnya lebih mengutamakan nasib rakyatmu yang notabene membayar gaji Anda. Inilah yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Tapi saya tidak bisa berpidato panjang dan saya juga tidak bisa bicara banyak karena saya adalah anak petani, saya adalah buruh yang terendah. Maka dari itu sisa hidup saya untuk pengabdian dan untuk perjuangan anak bangsa yang hari ini sudah diinjak-injak martabatnya. Inilah saya datang ke tempat ini agar rakyat yang ada di Pengalengan ayo bersatu, jangan takut. Mati hidup Tuhan yang memutuskan dan merekalah yang bisa memutuskan. Maka dari itu ayo kita bersatu, jangan berikan sedikit sejengkal pun leluasan terhadap mereka. Kalau kita ini mau berpikir tentang anak cucu kita ke depan, bukan untuk kita, tapi kita tinggal nunggu giliran kapan kita akan dicabut. Tapi jangan juga kita memberikan peluang walaupun hanya tinggal sehari, 1 detik nyawa kita dicabut. Tapi kita harus berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya pimpinan yang baru. Mudah-mudahan pemimpin yang baru ini adalah progresif terhadap petani atau terhadap anggotanya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.